Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang perkenalkan, nama saya Istiqomah, NIM saya 20123026. Yang saya hormati Ibu Rina Juliana MPDI. Baik, saya di sini akan membuat video yang berjudul penjelasan tentang lafaz mutasyabih dan lafaz mujmal. Langsung saja, lafaz mutasyabih. Lafaz mutasyabih secara kata yaitu mutasyabih yang berarti serupa, samar atau sulit dibedakan. Adapun menurut istilah usul fikih, lafaz mutasyabih adalah lafaz yang maknanya tidak jelas dan dipahami secara jelas karena mengandung kesamaran sehingga memerlukan penafsiran yang mendalam, bahkan sebagian hakikatnya hanya diketahui oleh Allah SWT. Firman Allah yang artinya itu, Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkam. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain adalah ayat-ayat mutasyabih. Quran Surah Al-Imran ayat 7. Baiklah, selanjutnya itu ada contoh lafaz mutasyabih, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yadullahi faqaw aidihim, yang artinya tangan adalah berada di atas mereka. Quran Surah Al-Fat ayat 10. Contoh hurufnya itu, huruf-huruf adalah muqadda'ah pada awal beberapa surah seperti Alif Lam Mim, Ar-Rahman, dan seterusnya. Selanjutnya itu hikmah adanya lafaz mutasyabih. Yang pertama itu menguji keimanan dan takwa manusia kepada Allah SWT. Yang kedua, mendorong umat Islam untuk terus mempelajari ilmu tafsir dan usul fikih. Yang ketiga itu menunjukkan keterbatasan akal manusia dibandingkan ilmu Allah yang maha kuasa. Yang keempat itu membuktikan kemukjizatan Al-Quran sebagai kitab suci yang mengandung berbagai tingkat pemahaman. Selanjutnya itu adalah penjelasan dari lafaz mujmal. Lafaz mujmal secara bahasa itu yang berarti mujmal, berarti sesuatu yang masih global, umum, atau belum terperinci. Dalam terminologi usul fikih, lafaz mujmal adalah lafaz yang belum jelas maksudnya itu sehingga membutuhkan penjelasan, yaitu bayan. Bayan itu seperti dari dalil lain, baik melalui Al-Quran, hadis, ijma' maupun ijtihad ulama. Firman Allah, dalil tentang lafaz mujmal yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimunas sholata wa atuz zakat, yang artinya dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Perintah salat pada ayat tersebut masih bersifat mujmal karena Allah tidak menjelaskan jumlah rakaat, tata cara, syarat, dan rukunnya. Semuanya penjelasan tersebut diterangkan melalui sunnah Rasulullah SAW. Contoh lafaz mujmal. Yang pertama itu ada solat. Perintah solat dalam Al-Quran masih bersifat umum dan dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad mengenai tata cara solat. Yang kedua itu ada zakat. Al-Quran memerintahkan zakat, tetapi nisab, kadar dan jenis harta yang wajib dizakati dijelaskan oleh sunnah. Haji, perintah haji dijelaskan secara rinci melalui praktik Rasulullah SAW bersabda, yang artinya itu, ambillah dariku tata cara pelaksanaan ibadah haji kalian. Hadis Muslim. Perbedaan lafaz mutasyabih dan mujmal. Jadi di sini ada juga perbedaannya.
Perbedaan yang pertama itu, walaupun sama-sama mengandung unsur ketidakjelasan, lafaz mutasyabih dan lafaz mujmal memiliki perbedaan mendasar. Yang pertama itu lafaz mutasyabih. Lafaz mutasyabih ini merupakan yang hakikat maknanya sulit diketahui oleh Allah SWT. Sedangkan lafaz mujmal adalah lafaz yang maknanya masih umum tetapi dapat dipahami setelah adanya penjelasan atau bayan. Lafaz mutasyabih lebih banyak berkaitan dengan masalah akidah dan ayat-ayat tertentu. Sementara lafaz mujmal itu berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang membutuhkan rincian dalam pelaksanaannya. Jadi, kesimpulannya itu lafaz mutasyabih adalah lafaz yang mengandung kesamaran makna sehingga memerlukan kehati-hatian dalam penafsirannya. Bahkan sebagian hakikatannya hanya diketahui oleh Allah SWT. Sedangkan lafaz mujmal merupakan lafaz yang masih bersifat umum dan memerlukan penjelasan dari dalil-dalil lain agar dapat dipahami dan diamalkan. Pemahaman terdapat kedua konsep ini sangat penting dalam kajian usul fikih karena menjadi dasar bagi para ulama dalam menggali hukum Islam secara benar dan komprehensif. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.